Allah. Selesai kita membahas macam-macam syirik secara teoritis. Nah, sekarang kita lihat fenomena kesyirikan yang terdapat di tengah-tengah masyarakat. Fenomena kesyirikan yang kita lihat di tengah-tengah kaum muslimin, baik di dalam maupun di luar negeri. Fenomena dan kenyataan perbuatan syirik yang bertebaran di dunia Islam ini merupakan sebab utama datangnya murka Allah, yang kemudian berbuah dengan musibah dan malapetaka. Inilah yang sering menimpa kaum muslimin akhir-akhir ini. Apakah gunung meletus, tanah longsor, banjir bandang, galodo, dan lain sebagainya. Ini merupakan teguran dari Allah Subhanahu wa taala disebabkan dosa yang dilakukan manusia. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nyata kerusakan baik di darat maupun di laut, itu disebabkan oleh dosa yang dilakukan oleh tangan manusia. Liyudhiqahum ba'dalladhi 'amilu, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian daripada akibat dosa yang mereka lakukan. Tujuan Allah adalah la'allahum yarji'un, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Ar-Rum surah yang ke-30 ayat 41. Nah, termasuk dosa ranking teratas adalah dosa kemusyrikan. Dosa kemusyrikan juga sebab dari berbagai fitnah, kegoncangan dan peperangan serta berbagai siksa lainnya yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin. Hal ini terjadi karena mereka berpaling dari tauhid, munculnya syirik dalam akidah dan perilaku mereka. Bukti yang jelas dari hal itu adalah apa yang kita saksikan di berbagai negeri Islam. Inilah yang akan kita coba mengurai satu persatu. Fenomena yang pertama, mereka berdoa kepada selain Allah. Mereka berdoa kepada selain Allah. Apakah kepada Rasul, kepada orang soleh, kepada wali-wali Allah. Dan ini banyak terjadi di kalangan sufiyah, ajaran-ajaran tasawuf. Di halaman 101 penulis menurunkan beberapa yang beliau saksikan, yang beliau dengarkan dari kasidah-kasidah yang beredar di kalangan sufiyah. Antara lain, ya imam ar-rusuli ya sanadi, anta babullahi wa mu'tamadi. Wahai imam para rasul. Siapa imam para rasul? Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai sandaranku. Jadi kaum sufi ini bersandar bukan kepada Allah, tapi kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai imam ar-rusul, imamnya para rasul. Wa fid dunyaya wa akhirati ya Rasulullah khudh biyadi. Baik di dunia maupun di akhirat. Subhanallah. Sandaran mereka
bukan Allah Subhanahu wa taala, tapi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai imam para rasul, baik di dunia maupun di akhirat. Ya. Ya Rasulullah, khudh biyadi. Wahai Rasulullah, bimbinglah diriku. Bimbinglah diriku. Ma yubdiluni asra yusra. Tak ada yang menggantikanku dari kesulitan kepada kemudahan. Tidak ada yang akan menggantikan dari kesulitan kepada kemudahan. Illaka ya tajal hadrati, kecuali engkau wahai mahkota keagungan. Dengarkan, begitu hulunya mereka memuji menyanjung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menempatkan Rasulullah di maqam Allah, padahal tidak kurang dari 17 kali sehari semalam kita berikrar iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau lah ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami minta tolong. Sekarang kenapa dipalingkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Inilah fenomena kemusyrikan. Dan secara teori sudah sering kita ulang-ulang ini. Al-Mu'min surah yang ke-40 ayat 60. Bukan Al-Mu'minun, jangan keliru. Al-Mu'min atau Ghafir. Ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, berdoalah kepadaku, akan kuijabah doamu. Lalu kenapa minta kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam walaupun beliau imam para rasul? Beliau membantah, idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah, kata beliau. Ini fenomena kemusyrikan. Kemudian dalam Yunus surah yang ke-10 ayat 106, ya. Dalam Yunus surah 10 ayat 106, wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruka. Jangan pernah kau minta, jangan pernah kau berdoa kepada selain Allah, min dunillahi, selain pada Allah, ma la yanfa'uka, yang tidak akan bisa memberikan manfaat kepadamu, wala yadurruka, dan tidak juga bisa memberikan mudarat. Fa in fa'alta fa innaka idzan minadh zalimin. Kalau itu masih kau lakukan, kau termasuk orang yang zalim, orang yang musyrik. Jangan katakan kita dakwah kita mensyirik-syirikkan orang, menyalah-nyalahkan orang. Tidak, saudara. Yang mengatakan musyrik itu Allah. Yunus surah 10 ayat 106. Nah, kemudian dalam Fatir surah yang ke-35 ayat 13 dan 14. Ya. Fatir surah yang ke-35 itu di pertengahannya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya. Walladzina tad'una min dunih, dan orang yang kamu seru selain daripadanya, selain pada Allah Subhanahu wa taala, ma yamlikuna min qitmir,
tidak punya daya dan upaya walaupun sekulit ari, kata Allah Subhanahu wa taala. Masih kurang jelas. Yang kamu seru, yang kamu minta kepada selain Allah, mereka tidak punya apa-apa walaupun sekulit ari. Masih kurang yakinkah kita? Kata Ustadz boleh diragukan, kata Ustadz boleh tidak percaya, tapi kata Allah kafir kalau tidak percaya dengan ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di ayat 14, in tad'uhum la yasma'u du'aakum. Kalau kalian masih minta juga kepada mereka, termasuk kepada nabi, kepada orang soleh, kepada wali, mereka tidak akan mendengarkan seruanmu. Mereka tidak akan mendengarkan doamu. Oh tidak Ustaz, beliau bukan sembarangan orang. Beliau waliullah, orang keramat. Beliau mendengar. Dijawab oleh Allah, walau sami'u mastajabu lakum. Kalaupun mereka mendengar menurut keyakinanmu, kan ada juga orang yang ngeyel, nggak mendengar, kata Allah. Oh bisa mendengar, katanya mereka merasa lebih pintar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalaupun mereka mendengar menurut keyakinanmu, mastajabu lakum, mereka tidak akan mengijabah doamu itu, tidak akan mengijabah, tidak akan memperkenankan. Maka percuma berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian dalam hadis Abdullah ibnu Abbas diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, hadis ini juga sudah sering-sering kita ulang. Ya gulam, wahai bocah, ketika itu Ibnu Abbas masih kecil, ihfazillah yahfazka, ihfazillah tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, Allah ada, akan menjagamu. Jagalah Allah, Allah akan ada di depanmu. Makanya idza sa'alta fas'alillah, kalau berdoa, berdoalah kepada Allah. Kalau meminta, mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kau minta tolong, minta tolonglah kepada Allah. Tapi tidak semua kaum muslimin yang mengiyakan firman Allah, yang mengiyakan sabda Rasul. Mereka lebih percaya kepada murabbi mereka, kepada guru mereka, kepada wali mereka. Itulah terjadi penyimpangan-penyimpangan di bidang akidah, yaitu berdoa kepada selain Allah. Seandainya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendengar nyanyian tadi, tentu Rasulullah akan berlepas diri daripadanya. Sebab tidak ada yang bisa mengubah dari kesulitan menjadi kemudahan selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jugalah yang terdapat dalam salawat bikinan mereka. Antara lain salawat apa namanya itu, nariyah, salawat Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman alladzi tanhalu bihil muqad wa tanfariju bihil kurab. Sering kita mendengar. Ini adalah karangan kaum sufi, bukan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, ini adalah membuat-buat ibadah yang bukan dari Nabi. Man amila amala laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa yang mengerjakan amalan yang tidak sesuai dengan ajaran kami, amalnya tertolak. Nggak ada pahalanya sama sekali. Nah, yang kedua, kental kemusyrikannya. Isinya apa? Ya Allah, berikanlah salawat dan salam kepada Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi tanhalu bihil uqad,
yang dengan Nabi itu terbukalah semua buhul-buhul telah mengingkari rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada tauhid jilid 1, tauhid rububiyah itu adalah ifradullah taala min jami'i af'alih, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam semua perbuatannya, termasuk membuka semua buhul-buhul adalah prerogatif Allah Subhanahu wa taala, tidak ada campur tangan pihak lain. Nyanyian-nyanyian dan pujian-pujian yang sama banyak kita jumpai, baik di koran-koran, majalah-majalah, buku-buku. Di antara isinya adalah memohon pertolongan, memohon bantuan dan kemenangan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat sebagai as-sabiqun al-awwalin minal muhajirin wal ansar, sebagai generasi terbaik, murid pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka meminta kepada Rasulullah hanya ketika Rasulullah masih hidup. Ketika Rasulullah sudah wafat, para sahabat tidak pernah bersimpuh di kuburan Rasulullah meminta-minta kepada Rasulullah, tidak pernah. Bukti nyata bisa kita lihat dalam Sahih Al-Bukhari. Yang sering minta kepada Rasulullah itu adalah Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Di Sahih Bukhari itu diceritakan bagaimana Umar bertawasul. Nah, kalau memang dalih bertawasul, nah, dengarkan bagaimana Umar bertawasul. Kata Umar, "Ya Allah, kunna natawassalu ilaika binabiyyina fatasqina." Dulu kami bertawasul kepada engkau melalui nabi kami, engkau telah turunkan hujan. Sekarang wa inna natawassalu ilaika bi'ammi nabiyyina, kembali kami bertawasul kepada engkau ya Allah melalui paman nabi kami. Umar beralih bertawasul dari Rasulullah kepada pamannya Rasul. Siapa? Abbas bin Abdul Muthalib. Ini menunjukkan tidak boleh bertawasul kepada orang yang sudah meninggal. Itu Rasulullah loh saudara. Apalagi yang bukan Rasul, lebih tidak boleh lagi kalau dia sudah meninggal. Kita boleh bertawasul kepada doa orang soleh selagi orang soleh itu masih hidup. Kalau sudah meninggal, ya selesailah sudah. Carilah orang soleh yang lain. Masih banyak orang soleh yang masih hidup. Kenapa kok masih mencari orang soleh yang sudah meninggal? Masih banyak mobil yang sehat untuk kita tumpangi. Kenapa numpang kepada mobil mogok yang nggak bisa jalan? Secara logika nggak masuk, saudara-saudara. Ya, diantara isinya adalah memohon pertolongan, bantuan dan kemenangan kepada Rasulullah, para wali dan orang-orang soleh yang sebenarnya mereka tidak mampu melakukannya. Sudah dikatakan dalam Fatir tadi ayat 13-14, mereka tidak akan mendengar, kalaupun mendengar menurut keyakinanmu mereka tidak akan mengijabah doamu. Kita dibuat cerdas oleh Al-Quran kok masih mau bodoh sih? Heran kita kaum muslimin. Al-Quran sudah mencerdaskan kita. Hudal linnas, hudal lil muttaqin. Ini Al-Quran membuat kita cerdas. Kenapa kita masih betah dengan kebodohan? Inilah yang kita sesalkan sebahagian saudara-saudara kita kaum muslimin. Fenomena yang kedua, mengubur orang tertentu di masjid. Apakah dia syekh, wali, orang soleh, tuan guru, ulama, kiai, habaib, siapapun, termasuk yang punya tanah yang berwakaf untuk masjid, dia pesan kalau saya mati kuburkan di masjid.
Silahkan keliling di Jakarta, nggak usah jauh-jauh, di Jakarta saja banyak kita temukan masjid-masjid yang di dalamnya ada kuburan, atau di depannya, atau di sampingnya, atau di belakangnya, di sekitar masjid, di pekarangan masjid, malah yang lebih parah di dalam masjid, ya, atau di depan mihrab, ya, di depan masjid. Ini fenomena yang kita lihat. Lalu apa komentar Nabi ketika ada laporan dari sahabat, dari sahabiyat tentang fenomena yang dilakukan oleh ahlul kitab? Ya, di antara Ummul Mukminin ada yang singgah di Ethiopia, ya, di Habasyah. Diceritakanlah di situ bahwa orang-orang Nasara menghiasi tempat ibadah mereka dengan rupaka-rupaka, gambar-gambar, patung-patung orang saleh mereka. Ya. Kemudian juga kuburan-kuburan, ya. Di sekitar tempat ibadah mereka itu ada kuburan rahib-rahib mereka, pendeta-pendeta mereka. Nah, maka ketika itu meluncurlah dari mulut yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Apa kata Nabi? La'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid. Allah melaknat orang Yahudi dan Nasrani. Apa itu laknat? Laknat itu lawan daripada rahmat. Kalau rahmat, jalinan rahman dengan rahim, timbunan kasih dengan sayang. Kalau laknat, murka Allah, kemarahan Allah tertumpah kepada Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Mereka menjadikan kubur Nabi mereka sebagai tempat ibadah. Kuburan Nabi saja tidak boleh dijadikan tempat ibadah, apalagi kuburan yang bukan Nabi, kuburan yang bukan Rasul, lebih tidak boleh lagi. Bagaimana itu di Masjid Nabawi? Pasti akan ada serangan seperti ini. Bagaimana itu di Masjid Nabawi? Bukankah kubur Nabi itu di dalam masjid? Kita jawab, satu, tidak ada unsur kesengajaan mengubur Nabi di dalam masjid. Buka sejarah. Itu pentingnya sirah nabawiyah. Nabi itu dikubur di rumah istrinya, Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, yang ketika itu di luar masjid. Ya, di luar masjid, bukan di dalam masjid. Nah, karena Masjid Nabawi itu dikelilingi oleh rumah Nabi. Istri Nabi itu kan banyak. Jadi istri Nabi itu dibikinkan rumah dikeliling Masjid Nabawi. Nah, termasuk rumah Aisyah di samping masjid. Nah, khusus untuk para Nabi dan Rasul, di mana wafat di situ dikubur. Nggak dibawa kemana-mana. Dikuburlah di bawah ranjang beliau itu digali, disitulah dikubur. Begitu selesai periode para sahabat, maka pengembangan masjid berulang kali. Dikembangkan di masa sahabat, ke belakang, ke kanan. Lalu habis masa sahabat dikembangkan lagi, bukan hanya ke belakang, ke kanan, tapi juga ke kiri. Nah, ketika ke kiri itulah masuk rumah Aisyah radhiyallahu anha. Makin lama makin lebar, makin lama makin lebar. Itulah yang kita lihat sekarang. Nah, ini yang pertama. Tidak ada unsur kesengajaan mengubur Rasulullah di dalam masjid.
Yang kedua, untuk membatasi itu, pemerintah Saudiyah telah membatas kuburan Nabi itu dengan masjid dengan pagar tembok tinggi, 3 lapis tembok tinggi. Nah, maka kita tidak masalah lagi sholat di Masjid Nabawi karena sudah dibatas dengan 3 lapis tembok tinggi. Ini 2 alasan. Tidak bisa disamakan Masjid Nabawi dengan masjid kita. Kalau kita sengaja mengubur orang mati di dalam masjid, ya sengaja. Kalau Masjid Nabawi tidak sengaja. Dan di kita tidak ada batas antara kubur dengan masjid. Ini yang kita lihat, baik di dalam maupun di luar negeri. Di luar negeri juga seperti itu. Lihat di Palestina sendiri, di Halalul Haul, kuburan Nabi Yunus di dalam masjid. Ya, di Jericho juga seperti itu. Kuburan Nabi Musa di dalam masjid, kuburan Nabi Ibrahim di dalam masjid, Sarah istri beliau di dalam masjid, Nabi Ishak di dalam masjid. Itu yang terjadi, fenomena kemusyrikan, mengubur jenazah di dalam masjid. Yang ketiga, bernazar untuk selain Allah. Bernazar untuk selain Allah. Ya, saya kalau ternak saya makin meningkat, saya sembelih 1 di kuburan Syekh Fulan. Ya, kalau hasil pertanian saya besok, ya, banyak, saya akan sembelih kambing di kuburan Syekh Fulan. Ini banyak terjadi di masyarakat kita. Walaupun katanya menyembelih untuk Allah, tapi kenapa di kuburan si Fulan? Ya, maka kita buat dalil bernazar untuk selain Allah. Sebagian orang ada yang melakukan nazar berupa binatang sembelihan, harta atau lainnya untuk wali tertentu. Nazar semacam ini adalah syirik dan wajib ditinggalkan. Kenapa? Karena nazar adalah ibadah, dan ibadah hanyalah untuk Allah semata. Nazar adalah untuk Allah, sedangkan nazar itu wajib kita adreskan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini cuma 1 dalil nazarnya Ibunda Maryam, ya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sebelum itu kita buka Ali Imran surah yang ketiga ayat 35. Ya, Ali Imran surah yang ketiga ayat 35. Ya, ini nazarnya Ibunda Maryam. Idz qalat imra'atu Imran rabbi inni nazartu lak ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas sami'ul alim. Ya, maaf, ini nazarnya istri Imran. Ya, nazarnya istri Imran. Ingatlah ketika istri Imran berkata, ya Rabb, sesungguhnya aku bernazar kepadamu, yaitu janin yang dalam kandunganku kelak menjadi hamba yang mengabdi kepadamu, maka terimalah nazar itu dariku, sungguh engkau yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Ini nazar yang benar. Bernazar hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ya, ini terjadi di Masjid Baitul Maqdis yang sekarang diduduki oleh Zionis Yahudi. Ya. Ini nazar yang masyru', yang disyariatkan, bernazar hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Umar ternyata juga pernah bernazar akan i'tikaf di Masjidil Haram 1 malam. Maka beliau mengatakan kepada Nabi, "Ya Rasulullah, dulu di masa jahiliyah saya pernah bernazar i'tikaf di Masjidil Haram 1 malam." Apa kata Nabi? "Ya sudah, tepati nazarmu." Ya, karena nazarnya untuk Allah, maka dibolehkan oleh Rasul i'tikaf untuk Allah. Tidak boleh bernazar untuk selain Allah. Kalau Gunung Merapi tidak meletus lagi, kita potong kerbau, lalu kepalanya kita masukkan ke kepundan Gunung Merapi, dagingnya kita bagi, kita makan bersama-sama. Ini termasuk, ya, maka berkembanglah menjadi sedekah laut, sedekah bumi. Ya, itu berawal daripada nazar-nazar tersebut. Ini fenomena yang banyak kita lihat. Nah, seiring dengan itu, yang keempat, menyembelih di kuburan atau di tempat tertentu. Menyembelih di kuburan atau di tempat tertentu. Sebenarnya hukum asal menyembelih itu hanya di sembarangan tempat, di mana saja boleh menyembelih, tidak boleh di tempat tertentu. Ya, karena di situ tempat petilasan, di situ ada tempat karamat, dikeramatkan sebenarnya. Nah, maka di tempat itulah dipilih untuk menyembelih. Ini juga fenomena kemusyrikan. Fenomena kemusyrikan. Menyembelih di kuburan para nabi atau kuburan wali atau di tempat tertentu. Meskipun penyembelihan yang dilakukan di kuburan para nabi atau wali dengan niat untuk Allah, tetapi ia termasuk perbuatan orang-orang yang musyrik yang menyembelih binatang di tempat berhala dan patung-patung wali mereka. Ini tidak boleh. Ini tidak boleh dilakukan. Ini hukumnya musyrik. Ya. Sebelum kita bacakan hadis riwayat Muslim dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, kita lihat dulu Al-An'am surah yang ke-6 ayat 162 163. Ayat ini sebagian kaum muslimin menjadikannya sebagai doa iftitah. Ya boleh, Rasulullah mengajarkan seperti itu. Cuman saja Rasulullah sering membawakan kepada solat sunnah, bukan solat wajib. Apa bunyinya? Qul inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya solatku dan ibadahku, hidupku dan matiku, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah, Rabb semesta alam. Nah, para ulama di kalangan mufassirin mengatakan nusuk itu adalah penyembelihan. Jadi yang dimaksud oleh Allah, katakanlah kepada mereka, sesungguhnya salatku dan penyembelihanku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah, bukan untuk yang lain. Ini dalil tidak boleh menyembelih di tempat tertentu untuk sesuatu selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Lalu ayat 163, la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Tidak ada sekutu bagimu
Seperti itulah aku diperintah. Wa ana awwalul muslimin, dan aku termasuk orang pertama berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi ini adalah merupakan fenomena kemusyrikan. Nah, tentu yang banyak di kampung-kampung, terjadi di kampung-kampung. Kalau di kota udah jarang kita melihat hal seperti itu. Lalu ada yang ngoceh, itu kan cuma budaya, Ustaz, kearifan lokal. Apalah arti kepala kerbau, mboten napa-napa. Yang masalah bukan nilai kepala kerbaunya. Yang masalah untuk siapa menyembelih, untuk siapa berkurban. Ini yang jadi masalah. Nah, ada sebuah cerita dalam kitab Fathul Majid. Ya, meskipun sebagian ulama mengatakan hadis ini dhaif, namun pelajaran bagus kita ambil dari cerita ini. Ada seseorang masuk neraka karena lalat dan masuk surga karena lalat. Sepele kan? Mana yang mahal, harga lalat dengan harga kepala kerbau? Ya. Bagaimana ceritanya? Nah, ada dua orang safar pas melalui desa. Untuk menyeberang ke sebelah tidak segampang itu. Di gapura itu sudah berdiri security yang memegang pedang. Security-nya bukan memegang pentungan, tapi megang pedang. Peraturan yang berlaku, siapapun yang lewat ke desa itu wajib berkurban untuk berhala. Maka lewatlah si A. Stop, kemana? Mau ke sebelah. Berkurban untuk berhala kami. Nah, di gapura itu sudah berdiri berhalanya. Apa kata si A? Saya tidak punya apa-apa. Apa yang mau saya kurbankan? Jawab security tadi, tetap tidak boleh lewat tanpa kurban. Berkurban untuk berhala kami walaupun seekor lalat. Oh, kalau lalat gampang lah itu, yang terbang-terbang itu. Ditangkap satu nih. Maka si A dibolehkan lewat. Tidak lama datang si B. Juga seperti itu, stop, nggak boleh lewat. Kalau lewat berkorban dulu untuk berhala kami. Tapi jawaban si B agak lain. Apa katanya? Saya tidak akan berkorban untuk selain Allah walaupun seekor lalat. Wah, ini nantang ini orang. Maka security tidak mau bicara panjang lebar, langsung mencabut pedangnya. Putuslah lehernya, menggelinding. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Si A masuk neraka karena lalat, karena berkurban untuk selain Allah walaupun seekor lalat. Si B masuk surga karena lalat. Kenapa? Dia tidak mau berkurban untuk selain Allah walaupun seekor lalat. Nah, jadi fenomena yang kita lihat, memasukkan kepala kerbau ke kepunan Gunung Merapi, melarut sesajen kepada Nyi Roro Kidul, yang dihitung bukan nominalnya, yang dihitung bukan harganya, tapi yang dihitung adalah karena memberikan itu untuk selain Allah, berkorban untuk selain Allah, itu sudah memvonis kita jatuh kepada kemusyrikan. Agaknya baru sampai 4 yang bisa kita sampaikan. InsyaAllah pekan depan kita lanjutkan kembali kepada fenomena yang kelima. Ya. Ya. Sebentar. Ya, silakan. Ya, pertanyaan mungkin yang di belakang kurang mendengar. Fenomena kemusyrikan itu
apakah sedekah bumi, sedekah laut, ya. Lalu bagaimana dengan pemerintah setempat, ketua RW, ketua RT, atau masyarakat setempat yang menyaksikan itu? Apakah terkena dampak dosanya? Nah, merujuk kepada keumuman hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Imam Muslim, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika adhaful iman. Barang siapa di antaramu melihat suatu hal yang mungkar, syirik adalah suatu hal yang mungkar, mungkar di segi akidah, falyughayyirhu biyadihi, maka cegahlah dengan tangan, dengan power, dengan kekuasaan. Anda seorang ketua RW, Anda seorang ketua RT, gunakan power Anda, gunakan kekuasaan Anda untuk menyingkirkan, untuk memberantas kemusyrikan itu. Jangan dibiarkan. Kalau tidak, Anda bertanggung jawab di depan Allah Subhanahu wa taala. Kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap Anda adalah pemimpin dan setiap Anda akan diminta pertanggungjawaban dari kepemimpinannya. Fa in lam yastati' fa bilisani. Kalau Anda tidak punya power, Anda rakyat biasa, cegah dengan lidah. Wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Bicarakan secara baik-baik, ya, ajak berembuk, musyawarah. Fa in lam yastati' fa biqalbih. Kalau enggak mampu juga, berbicara tidak komunikatif, ngomong tergaguk-gaguk, maka fabiqalbi, cegah dengan hati, jangan menonton, tinggalkan, ya, tunjukkan kebencian kita terhadap kemusyrikan itu. Nah, kan sudah ada al-bara wal bara, al-wala wal bara di tauhid jilid 1, sudah kita bahas di at-taqwa ini. Tunjukkan kebencian kita terhadap fenomena kemusyrikan itu, jangan ditonton. Kalau ditonton berarti kita senang namanya. Dan itu merupakan selemah-lemahnya iman. Dengan tidak hadir, dengan tidak menonton, itu sudah gambaran iman yang paling lemah. Nah, bagaimana dengan ikut nimbrung? Berarti tidak ada iman ketika itu. Demikian, wallahu a'lam. Ya, silakan. Bagaimana hukumnya sholat di masjid yang belakangnya ada kuburan? Soalnya tadi dulu saya ibadah sholat di masjid yang ada kuburan. Ya, baik. Ini menyangkut dengan nomor 2, mengubur orang tertentu di masjid. Nah, ini ada pertanyaan, bagaimana hukumnya sholat di masjid yang ada kuburannya? Sepakat ulama mengatakan tidak boleh. Ketidakbolehan inilah kemudian berbeda, ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan sholatnya tidak sah, ya. Tapi bahwa tidak boleh sholat di masjid yang ada kuburannya, sepakat ulama. Ulama mana? Ulama ahli sunnah yang dari label sampai isi. Tapi kalau oleh ulama ahli sunnah yang label belaka, nah silahkan. Ini membolehkan, malah melakukan itu, ya. Nah, yang dimaksud ulama ahli sunnah wal jamaah yang dari label sampai isi sepakat mengatakan tidak boleh. Demikian, wallahu a'lam. Ada lagi? Ya, silakan Pak. Hanya mengenai nadar yang jadi syirik itu, kalau misalnya nadarnya itu karena senang terus jalan-jalan itu termasuk syirik itu. Misalnya dulu saya pernah waktu Ahok lawan Anies, kalau Anies menang, saya mau jalan-jalan ke Sorong gitu. Iya.
Ya, pada dasarnya nazar itu ibadah, ya. Walaupun tidak dianjurkan bernazar, ya. Walaupun tidak dianjurkan bernazar, tapi nazar itu bagian dari syariat. Ya, karena dari istri Imran bernazar dicantumkan di dalam Al-Quran. Umar ibnu Khattab mertua Nabi pernah bernazar. Namun para ulama mengatakan tidak dianjurkan bernazar. Malah orang bernazar itu merupakan tanda orang yang pelit. Kalau saya sehat, saya akan tahajud. Berarti selama dia tidak pernah tahajud. Kalau saya sehat, saya akan sedekah. Berarti ketika nggak sehat, dia tidak pernah bersedekah. Ya. Kalau nanti bisnis saya goal, saya akan puasa sunnah. Kalau nggak goal bisnisnya, nggak puasa sunnah dia. Ya, orang suka bernazar, tanda-tanda orang yang pelit, kata para ulama. Jadi tidak dianjurkan kepada kita bernazar. Nah, tapi kalau sudah bernazar, wajib menepati nazar. Dan nazar itu harus kepada yang baik-baik. Tidak boleh bernazar dengan yang tidak baik. Ya, kalau jalan-jalan, nah itu mungkin cita-cita, bukan nazar namanya. Hasrat, sudah lama nggak ke sana, pingin ke sana, cuci mata, rekreasi, rihlah, ya itu pada dasarnya bukan nazar, gitu ya. Allahu a'lam. Ya, silakan Pak Joko. Iya. Tantangan buat orang. Nah, sikapnya itu harus percaya dengan pantangan itu atau gimana? Pantangan. Pantangan itu kan misalnya tidak boleh baju ini, tidak boleh ngomong apa. Iya. Ya, itu termasuk fenomena kemusyrikan, tapi belum kita lalui, ya, belum kita lalui. Termasuk fenomena kemusyrikan, ya, itu termasuk nanti tahayul, ya, atau khurafat, ya, menganggap sial, ya, itu jatuhnya kepada sial, ya. Tidak boleh nikah di bulan Muharram, Muharram bulan sial. Nanti sial seperti Al-Husain, ya, itu tahayul. Tahayul itu sepupunya syirik juga. Itu juga bagian fenomena kemusyrikan sebenarnya. Ya Pak, wallahu a'lam. Baik, saya kira cukup. Kita akhiri. Subhan